Perkenalkan, kami dari kelompok Java Food akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perusahaan Java Food ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Pius Johannes Neman dengan NIM 682019-002. Yang kedua yaitu Damar Cahyo Setyo Wicaksono dengan NIM 682019-021. Dan yang ketiga yaitu Hieronymus Rizky Samodro dengan NIM 682019-027. Dan yang keempat yaitu Laurentius Ruiz Yakrisma Dewanta dengan NIM 682019-112. Perusahaan Java Food ini merupakan perusahaan produksi makanan frozen food. Java Food menyediakan makanan yang ada di wilayah Indonesia dengan menu makanannya yaitu rawon, gudeg, lumpia, ayam betutu, ayam kecombrang, dan bebek gongso. Dengan menu yang sudah ada, Java Food menjadikan rawon dan gudeg sebagai makanan khasnya karena Java Food berdiri di Pulau Jawa. Jadi, Java Food mengangkat tema makanan khas yang ada di Pulau Jawa untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia. Karena kita ingin menjelaskan sistem kerja di perusahaan kami, maka kita masuk dulu ke dalam Admyer. Kita menggunakan akun dari admin Java Food dengan user ID-nya pilih centang untuk melanjutkan. Kita tunggu sebentar, lalu kita lanjutkan lagi, pilih OK, lalu kita buka sistem admin, kemudian client rules, kemudian client. Di sini perusahaan kami mengisikan search key-nya yaitu Java Food Sentosa, namanya juga Java Food Sentosa. Dan untuk deskripsinya yaitu Java Food Sentosa merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dari berbagai daerah di Indonesia yang dikemas dalam bentuk frozen food. Untuk mail host-nya yaitu admin@javafood.com. Selanjutnya ke menu Organization Rules, klik ya Organization. Di sini kita membuat organization atau departemen yang bernama kantor pusat di klien Java Food Sentosa. Untuk alamatnya, kami ada di Jalan Kemiri nomor 1, Salatiga, dengan kode zip-nya 50711. Untuk user dan role user dari Java Sentosa, pertama kita buka general rules, masuk ke security, lalu klik user. Untuk user yang pertama yaitu namanya Tio, deskripsinya sebagai admin Java Food Sentosa. Untuk user role-nya sebagai Java Food Sentosa admin. Selanjutnya ada Pius, deskripsinya sebagai pemasok bahan baku Java Food Sentosa. Untuk user roles-nya itu sebagai Java Food Sentosa user. Selanjutnya ada Rizky sebagai chef dari Java Food Sentosa. Untuk user roles-nya yaitu user Java Food Sentosa user.
Dan yang terakhir ada Ruiz, itu sebagai pegawai bagian packaging frozen foods Java Food Sentosa. Untuk user roles-nya, Ruiz sebagai Java Food Sentosa user. Langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa saja yang menjadi employee, vendor, dan customer di perusahaan Java Food Sentosa. Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi employee, vendor, dan customer di perusahaan Java Food Sentosa, yaitu dengan masuk di Partner Relation, Business Partner Rules, lalu membuka Business Partner. Lalu, untuk mengetahui siapa saja, kita klik toggle pada bagian ini. Di perusahaan kami terdapat 20 karyawan, 10 vendor atau penyuplai, dan 10 customer atau pelanggan. Karyawan di Java Food Sentosa antara lain ada Albertus Bimora Harjo, Ivan Nala Haruna, Jason Aji Widyanata, Bernatus Luki Chandra, Yuven Prisma, Rafael Laksamana, Steven Persia, Felix Adriansyah, Yusuf Jeffrey, Yosafat Theo, Regina Dea, Amanda Leonita, Margareta Adisti, Stella Putri, Gracia Ratna, Teda Parasih, Gema Genta Dewangga, Andika David Marcelino, Venansius Dika, dan Iko Radia. Adapun 10 customer, yang pertama adalah PT Alvaria Trijaya Tbk atau PT Alfamart. Yang kedua PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, Rumah Makan Pas Selera, Rumah Makan Food Court Kampung Kemiri, Rumah Makan Jenderal Coffee, Rumah Makan Cafe Ole, Rumah Makan Kantin Ratna, Rumah Makan Piato Kitchen, Rumah Makan Pinok, serta Toko Swalayan Aneka Jaya Salatiga. Adapun 10 vendor atau penyuplai antara lain Rumah Makan Lumpia Express, Toko Magani Snack, PT Kurnia Garam Sejahtera, PT Sari Agrotama Parsada Semarang, PT Aditek Cakrawiyasa, Toko Bandara Snack and Cake, PT Dua Roda Saranatama, PT Pertamina, Rumah Makan Singkong D9, PT serta PT Supra Primata Nusantara atau Bisnet. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai price list. Yang pertama terkait dengan price list skema. Kami sudah membuat daftar harga. Daftar harga tersebut diberikan khusus untuk pelanggan dari Java Food dan mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2020. Yang kedua yaitu price list. Price list yang kami gunakan dimulai tanggal 15 Oktober 2020 menggunakan kurensi rupiah Indonesia. Kemudian pada version mulai digunakan tanggal 15 Oktober 2020 menggunakan price list skema, yaitu daftar harga untuk pelanggan Java Food, kemudian berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2020. Lalu, untuk mengetahui produk apa saja yang kami jual, yaitu dengan masuk di Material Management Rules, lalu masuk ke produk. Produk kami antara lain adalah geblong cotot. Geblong cotot merupakan makanan khas Jawa yang terbuat dari singkong. Produk ini kami beli dari salah satu vendor, lalu kami menjualnya kembali. Geblong cotot bekerjasama dengan salah satu vendor yaitu Singkong D9 dengan menaruh harga list price 25.000 dan PO price 20.000. Lalu kami menjualnya dengan harga list price 30.000, standar price 27.500
serta limit price 25.000. Lalu, produk kedua yang kami jual adalah lumpia. Lumpia merupakan makanan khas Semarang. Lumpia merupakan produk yang kami beli dari salah satu vendor, lalu kami menjualnya kembali. Produk lumpia ini bekerjasama dengan vendor Lumpia Express dengan menaruh list price 25.000 dan PO price 20.000. Kami menjual lumpia ini dengan harga list price 30.000, standar price 27.500, serta limit price 25.000. Lalu, produk selanjutnya adalah nasi ayam kampung. Nasi ayam kampung merupakan makanan yang berisi ayam kampung goreng, serta nasi, dan ada sambalnya. Produk ini merupakan produk original dari Java Food. Nasi ayam kampung ini kami jual dengan list price 45.000, standar price 42.500, serta limit price 40.000. Lalu, produk original kami selanjutnya adalah nasi bebek gongso. Nasi bebek gongso merupakan makanan yang berisi bebek yang sudah disuir-suir dan ditumis dengan bumbu spesial Java Food Sentosa. Kami menjual nasi bebek gongso ini dengan harga 45.000, standar price-nya 42.500, serta limit price-nya 40.000. Untuk produk dari nasi gudeg merupakan masakannya terbuat dari jantung pisang yang khas dari Yogyakarta. Untuk nasi gudeg sendiri, price-nya list price 25.000, standar price 22.500, dan untuk limit price 20.000. Nasi rawon merupakan makanan yang berupa sup daging dengan bumbu khas menggunakan keluak. Produk nasi rawon ini memiliki list price-nya 45.000, standar price-nya 42.500, limit price-nya 40.000. Untuk produk pepes merupakan masakan yang terbuat dari ikan yang dibungkus dengan daun pisang. Price dari pepes list price 30.000, standar price 27.500, limit price 25.000. Dan produk yang terakhir, putu. Putu merupakan makanan yang berisi gula Jawa, kemudian dibalut dengan kelapa parut. Price dari putu, list price 25.000, standar price 22.500, limit price 20.000. Mengenai Java Food Sentosa sendiri adalah sebuah perusahaan produksi makanan berupa frozen food. Karena berdiri di Pulau Jawa, jadi Java Food Sentosa sendiri mengangkat tema makanan khas yang ada di Pulau Jawa untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia. Kenapa kita memilih makanan khas Jawa sebagai makanan khas di perusahaan Java Food Sentosa? Karena kebetulan perusahaan kami awalnya merintis di Pulau Jawa, jadi kita ingin melestarikan makanan khas Jawa terlebih dahulu. Dan rencana untuk kedepannya, kita akan mengembangkan makanan lain dari daerah lain juga. Hal tersebut kita lakukan agar semua warga Indonesia bisa merasakan makanan dari berbagai daerah dengan makanan khas yang kita buat di Java Food Sentosa sendiri. Dan kedepannya kita juga akan mengembangkan perusahaan kami ke luar Indonesia juga. Sekian deskripsi singkat dan penjelasan singkat dari perusahaan kami Java Food Sentosa. Terima kasih. Saya Pius Yohanes Neman dengan NIM 682019-002. Di sini saya akan menjelaskan cara menambahkan produk serta price dari produk itu. Pertama, login ke Adam Gear.
Ya kita tunggu. Nah, setelah itu masuk sebagai role-nya admin, kliennya perusahaan, nama perusahaan, organisasi kantor pusat, dan warehouse-nya gudang penyimpanan. Klik centang. Setelah masuk ke menu, klik yang material management, material management rules, cari yang produk, lalu klik new record. Sini saya akan menambahkan produk yang namanya resource. Deskripsinya jajanan. Lalu scroll ke bawah, cari yang checkboxnya purchase dan sold. Jika dua-dua ini kita centang, maka produk ini kita beli dan kita jual. Jika hanya sold, berarti produk ini hanya kita jual. Masuk ke tab purchasing, klik new record. Produk ini kita beli dari bisnis partner yang mana kita isikan, semisal Magani Snack. Untuk currency IDR Indonesia rupiah, list price nya semisal barangnya 3000, PO price nya semisal 2500. List price itu harga yang tertera pada produk, dan PO price itu adalah harga yang kita beli dari business partner. Save. Oh ya, yang tadi belum di save, harusnya di save. Masuk ke tab price, klik new record, pilih price list function yang diinginkan, masukkan list price, standard price. Standard price adalah harga yang masih bisa dinegosiasi. 500 misal. Limit price itu harga yang tidak bisa dinegosiasi lagi. Lalu save. Demikian cara menambahkan produk dan price dari produk. Halo, perkenalkan, nama saya Laurentis Lucia Kasima Dewanta dengan NIM 68/2019-112. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat diskon skema. Yang pertama, login menggunakan admin, user ID dari admin, yaitu IO. Terus menggunakan role admin, klien Java Food Sentosa, organisasi kantor pusat, warehouse gudang penyimpanan. Kita centang lagi. Kemudian masuk pada menu, klik pada material management, kemudian material management rules, kemudian diskon skema. Untuk membuat diskon skema baru, kita klik new record. Ya, di sini saya akan memberi contoh, yaitu nama, yaitu diskon untuk member Java Food. Juga description-nya diisi diskon diberikan kepada member sebesar 20%. Kemudian diskon type-nya flat persen, department flat diskon tidak usah dicentang, kemudian flat diskon
20%. Kemudian jangan lupa klik save. Ya, sekian penjelasan mengenai penambahan diskon skema. Terima kasih. Nama saya Damar Cahyo Setiawi Caksono, NIM 682019-022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan bisnis partner di Adempiar. Karena saya ingin menambahkan bisnis partner di Adempiar, maka saya akan melakukan login dengan akun admin. Lalu klik tambah lagi. Langkah selanjutnya kita masuk ke partner relation, business partner rule, lalu masuk ke business partner. Lalu kita klik centang karena ini membuat business partner baru. Setelah masuk ke business partner, menu business partner, langkah selanjutnya adalah klik new record. Isikan sub key, contohnya oleh-oleh Salatiga. Karena oleh-oleh Salatiga merupakan toko, maka ketiknya menjadi toko. Isikan nama. Karena oleh-oleh Salatiga merupakan customer, maka isikan description menjadi customer di Java Food Sentosa. Ubah bisnis partner group menjadi customer. Lalu jangan lupa klik tombol save. Masuk ke tab customer, checklist bagian customer. Lalu ubah invoice rule sesuai yang kita inginkan. Contohnya immediate, deliver rule-nya menjadi manual, price list-nya karena sudah dibuat menjadi harga digunakan tanggal 15 Oktober, payment rule-nya menjadi direct deposit, lalu menentukan credit limit sesuai yang kita inginkan, contohnya 10. Dan jangan lupa klik tombol save, lalu menentukan location dari customer tersebut. Klik new record, isikan nama. Lalu menentukan address. Contohnya Jalan Janju nomor 2. Karena Jalan Janju di Salatiga, maka menulis city-nya di Salatiga. Lalu menentukan zip, contohnya 50749. Klik centang dan jangan lupa klik tombol save. Karena kita akan membuat bisnis partner lagi, kita klik new record kembali. Isikan sub key, contohnya rakyat. Greetingnya toko karena rakyat merupakan toko. Lalu karena toko rakyat merupakan vendor, maka isikan description menjadi vendor di Java Food Sentosa. Lalu ubah bisnis partner group menjadi vendor dan jangan lupa klik tombol save. Lalu masuk ke bagian tab vendor, checklist di vendor, lalu tentukan payment rule sesuai yang kita inginkan, contohnya direct deposit, forecast plastisnya menjadi harga digunakan mulai tanggal 15 Oktober, PO payment termnya menjadi immediate, dan jangan lupa klik tombol save. Lalu tentukan location pada vendor tersebut. Klik new record lagi, isikan nama, kita kopas saja, lalu tentukan address seperti biasa karena di Indonesia. Dan contoh Jalan Buksuling nomor 11 kanan saat kita isikan city di Salatiga, zipnya 50711. Lalu klik centang dan jangan lupa klik tombol save. Kita kembali lagi ke bisnis partner, kemudian klik new record lagi, lalu isikan sub-key-nya, contohnya Arnold. Karena ini merupakan employee, jadi tidak usah diisi greetingnya. Isikan nama. Karena merupakan employee, maka isi description menjadi employee di Java Food Sentosa. Ubah bisnis partner group-nya menjadi employee, lalu kita klik icon save. Lalu masuk ke tab employee, checklist bagian employee untuk memastikan bahwa akun nama tersebut adalah employee, lalu klik save. Lalu tentukan location employee tersebut.
ubah nama seperti bisnis partner, lalu tentukan address. Isikan address seperti biasa, contohnya Jalan Seruna nomor 239. Isikan city, lalu jangan lupa isikan zip juga. Lalu klik centang dan jangan lupa klik tombol share. Ya, sekian tutorial pembuatan bisnis partner di Adembia. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan tentang cara menambahkan satu user tetapi bisa mengakses dua roles. Pertama, kita masuk menggunakan admin dari JavaFood, yaitu Tio. Kemudian kita pilih centang atau OK untuk melanjutkan. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih centang OK lagi untuk melanjutkan. Kemudian setelah masuk ke bagian admin, kita buka ke sistem admin, kemudian buka general rules, kemudian buka security, lalu pilih user. Pada bagian ini kita pilih new record, lalu kita isikan namanya. Di sini saya pilih acak namanya, yaitu Adisti. Lalu kita isikan deskripsinya, yaitu pegawai atau employee di JavaFood Sentosa. Lalu untuk search key-nya juga kita isi sama seperti namanya, yaitu Adisti. Lalu passwordnya juga kita isi sama dengan namanya, yaitu Adisti. Lalu kita pilih save untuk menyimpan data. Lalu kita buka ke bagian user roles. Kita pilih new record. Karena di sini Adisti bisa mengakses baik untuk user dan juga admin, maka yang pertama kita save dulu untuk bagian admin, yaitu JavaFood Sentosa admin. Kita pilih save terlebih dahulu, lalu kita pilih new record lagi, kita isikan user, lalu kita save lagi. Kita lanjut ke bagian organization assignment. Kita pilih new record. Kita isikan valid from-nya tanggal 27. Kita isikan juga valid to-nya sampai tahun depan atau 1 tahun kontrak kerja. Deskripsinya kontrak kerja selama 1 tahun. Lalu kita pilih save. Kemudian kita buka ke organization access, kita pilih new record. Karena Adisti di sini
juga bisa mengakses admin, maka kita pilih bintang di bagian organization. Bintang di sini artinya bisa mengakses apa saja yang ada di perusahaan Java Food Sentosa. Lalu kita pilih save. Setelah menambahkan organization access, kita close dulu, lalu kita pilih logout. Kita cek menggunakan akunnya Adisti. Masukkan passwordnya sama seperti user ID-nya. Kita tunggu sebentar. Pada bagian roles kita buka. Kalau sudah ada dua pilihan seperti ini, Java Food Sentosa admin dan juga user, maka artinya kita telah berhasil membuat Adisti ini sebagai admin maupun user. Kita pilih admin, kita coba admin, lalu kita lanjutkan. Dan jika bisa masuk, maka kita juga telah berhasil memasukkan user ataupun admin Adisti ini. Sekian dari saya, terima kasih.